Selamat berjumpa kembali Ibu Bapak yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari ini melalui pelayanan renungan harian. Bagian firman Tuhan yang akan disampaikan diambil dari Bilangan pasal 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Saya memberi tema renungan pada hari ini, kesetiaan Tuhan dalam penghakiman dan berkat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun perjalanan pengembaraan di padang gurun telah dijalani dan dilalui Harun mengimami bangsa Israel. Namun sayang, ia tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah Kanaan, harus terhenti pada perbatasan Edom dikarenakan Harun tidak dapat mengendalikan emosinya. Secara khusus peristiwa itu terjadi di mata air Meribah. Karena Imam Harun berbuat salah, dikatakan oleh Tuhan, ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan umat Israel. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Karena itu Allah menetapkan Musa dan Harun tidak akan dapat membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara, dalam nas kita hari ini, Allah menunjukkan kepada bangsa Israel dan kepada kita sekalian akan kesetiaan Tuhan dalam penghakimannya. Musa disuruh untuk membawa Harun bersama dengan anaknya Eleazar ke puncak gunung Hor. Di tempat itu Harun mati seperti yang dititahkan oleh Tuhan. Tetapi Allah tidak saja hanya setia dalam penghakimannya. Ia menunjukkan kasih setianya di dalam berkat-Nya, di mana tugas keimaman kembali tetap berada di dalam lingkungan keluarga Harun. Anaknya Eleazar lah yang menggantikan Harun menjadi imam. Kemudian bangsa Israel diizinkan untuk meratapi kematian Harun selama 30 hari sebagai bentuk penghormatan dan bentuk terima kasih mereka kepada Harun yang telah membimbing mereka selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas hari ini ada beberapa pelajaran yang patut kita petik. Bahwa yang pertama, kita senantiasa dapat belajar lebih sabar dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan untuk kita laksanakan. Sebagai apapun kita, lebih mengandalkan pikiran yang jernih dan hati yang bersih ketimbang emosi atau kemarahan. Yang kedua, kita patut bersyukur kesetiaan penghakiman Allah atas dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Putra Ilahinya Yesus Kristus. Apapun situasi kehidupan kita, tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Tidak menanggungkan penghukuman dosa itu atas kita seperti yang Ia lakukan kepada Harun. Yang ketiga, hiduplah selalu sebagai orang yang baik dan benar, hingga kelak kita dikenang sesama dan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai orang yang hidup dalam kebaikan dan kebenarannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan bagian firman-Mu yang boleh diberitakan pada hari ini. Biarlah kuasa-Mu melingkupi kami. Firman ini meneguhkan iman kami di tengah pengembaraan kehidupan yang kami jalani. Susah sukar harus kami hadapi. Terima Tuhan karena pandemi COVID-19 saat ini yang belum juga berakhir, mendatangkan berbagai dampak yang tidak menggembirakan bagi kami. Dalam segala situasi, tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami terus berupaya untuk tidak mendurhaka Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan di depan semua mata umat Tuhan. Bapa di sorga, ini keberadaan hamba-Mu. Kami pasrahkan semua hamba-hamba Tuhan yang boleh bekerja secara khusus melayani Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan melingkupi kami dengan sukacita dan keberanian terus boleh memberitakan firman Tuhan. Seisi keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau terus membimbing kami, agar setiap anggota keluarga kami menjadi keluarga yang berpusat kepada Kristus, memuliakan Kristus dalam setiap jerih juang ucap kata kami. Kami mendoakan Tuhan para pemimpin bangsa negara kami. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memampukan mereka memimpin bangsa ini. Tuhan, kami berdoa bagi tim multimedia, Gereja Kalimantan Evangelis yang layak, diberkati senantiasa dalam tugas tanggung jawab mereka untuk boleh memberitakan firman-Mu. Di dalam darah Yesus Kristus kami berdoa. Amin.